Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini atau lebih tepatnya 2 hari ini yang paling ramai itu tentulah pemilu yang baru saja kita jalani. Dan hasil quick count-nya ternyata mengundang protes. Sehingga judul kita malam ini, Prabowo Gibran menang versi quick count. Kenapa protes? Inilah yang akan kita diskusikan. Yang pertama tentu saya minta kepada yang memprotes dulu, Ciko Hakim. Kita melihat proses pemilu ini dari sejak jauh dari sebelum pencalonan sebenarnya. Banyak hal-hal yang janggal dan akhirnya salah satunya dirangkum oleh film Dirty Vote. Nah, kita bisa, kalau udah ada yang nonton, saya rasa bisa melihat proses-proses yang dilakukan dari pemilu ini. Tapi pada prinsipnya kalau kita bicara soal quick count, sebenarnya ini belum protes karena belum secara resmi kita melakukan protes. Tapi pada prinsipnya kita nomor satu adalah kita tidak mengatakan hasil quick count ini sebagai hasil yang resmi. Itu satu. Jadi masih ada hal yang harus diselesaikan, yaitu penghitungan resmi dari KPU. Nah, itu yang kita tunggu. Tapi dalam proses pemilu ini, dalam proses pencoblosan, dan bisa juga dilihat secara kasat mata, banyak di medsos juga udah beredar, viral, kecurangan-kecurangan yang terjadi. Hal-hal seperti dalam penghitungan suara di suatu daerah, masyarakat dilarang masuk. Jadi itu dilakukan di, kalau nggak salah di perumahan dan pagarnya ditutup. Jadi masyarakat nggak boleh ikut, gitu. Hanya saksi yang boleh. Gitu. Ini kan aneh, nggak ada aturan begitu. Nah itu ada videonya. Ada juga video di dalam rumah dicoblosin itu kertas suara oleh beberapa orang. Dan itu saya sebagai caleg nih, udah pernah nyalek beberapa kali. Kita tahu lah kapan pencoblosan surat suara yang golput yang tidak datang maupun surat suara cadangan itu dilakukan. Biasanya dilakukan pada jam makan siang sebelum penghitungan dimulai. Nah ini. Dan kita bisa tahu bahwa ini kelihatannya kan kalau cuma 1 TPS, ya kan cuma 1 TPS, tapi kita bicara di 800.000 TPS seluruh Indonesia. Ada kertas suara yang tidak dicoblos karena ada golput, ada yang tidak datang, itu sekitar di 1 TPS bisa sampai 50 sampai 70. Belum lagi ada kertas suara cadangan sekitar 40. Bayangin kalau diambil 5 suara aja dari situ kali 800.000 udah 4 juta suara. Gitu. Tapi apakah diambil hanya 5 gitu. Nah, kecurangan-kecurangan ini kan terjadi, saya juga nggak mau bilang ini salah satu paslon aja. Ini dilakukan caleg-caleg juga, hal-hal seperti ini. Makanya saya tahu betul bagaimana rentannya pemilu di Indonesia ini. Gitu. Dan ini betulan terjadi lagi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Dan kita sedang mengumpulkan bukti-bukti itu. Gitu. Tapi kita tidak mau protes dalam artian kita tidak menerima hasil pemilu, bukan itu. Kita mau proses ini tetap berjalan, penghitungan berjalan, tapi juga jangan ada klaim-klaim bahwa sudah memenangkan Pilpres ini dalam 1 putaran. Nah, itu yang kita nggak mau. Karena ini belum sama sekali, it's far from over. Gitu. Hanya baru sekian persen yang muncul betul-betul dalam penghitungan suara. Dan ini masih bisa sampai bulan Maret ya, kalau nggak salah akhir Maret mungkin. Jadi masih waktu tuh masih panjang. Nah intinya itu. Nah, kita berharap secara global itu kita harapannya kan demokrasi kita ini semakin baik. Gitu. Bukan semakin mundur atau keluar dari jalurnya. Nah, kemunduran ini kan bukan hanya bicara demokrasi, itu bukan hanya bicara orang bersuara terus nggak ditangkap artinya itu demokrasi, enggak.
Demokrasi nggak semua itu. Tadi juga saya pernah di salah satu stasiun TV saya mengatakan, yang bahaya itu seakan-akan demokrasi tapi nggak apa tuh. Orang bebas bersuara, tapi penguasa bebas melakukan apa aja. Artinya budak. Kita budak aja, tapi biarin aja. Mereka mau protes, tapi gue budak. Gue akan lakukan apa aja. Dan ini sedang terjadi. Masalah ini sedang terjadi banget. Di tengah-tengah protesnya teman-teman akademisi, ya, yang puluhan universitas, bahkan Uskup Agung juga mengingatkan kekuasaan. Itu sehari sebelum pencoblosan, tukin Bawaslu dinaikin, tunjangannya untuk Bawaslu dinaikin. Gitu. Karena itu lagi protes-protesnya, ya. Terus ini hal-hal yang budak gitu. Menurut saya itu yang bahaya. Jadi biarin aja mereka ngomong, tapi biarin juga saya melakukan apa aja gitu. Bahaya nih, penikmat demokrasi tetapi tidak percaya pada demokrasi, ini bahaya kalau mereka berkuasa. Gitu. Jadi demokrasinya hanya sebatas ya udah, kebebasan itu silahkan, tapi kita juga bebas melakukan apa aja. Nah, ini yang kita lihat dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, beberapa bulan terakhir ini, dan ini eskalasi gitu. Tidak sama sekali menyurutkan kebudekan itu. Nah, harapan kami memang ini tidak betul-betul di budaknya itu tidak betul-betul digaspolin budaknya dalam artian untuk tampering with the election results. Ini yang kita takuti. Dan satu hal, ketika memaksakan di angka sekian, memaksakan untuk betul-betul menang satu putaran tapi dalam kenyataannya enggak, ini berbahaya karena masyarakat itu, rakyat tahu siapa yang dia pilih. Rakyat itu tahu siapa yang dia pilih, dan rakyat itu tahu siapa yang dipilih oleh tetangganya. Rakyat itu tahu di TPS-nya itu siapa yang menangnya berapa gitu. Mereka tahu, dan mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini yang kita nggak mau. Gitu. Jadi kalaupun memang nanti semisal dari kami akan melakukan protes resmi, ya kan, mengadukan ke Bawaslu dulu atau mungkin nanti ke MK. Terimalah itu. Itu jauh lebih baik daripada rakyat yang merasa dikhianati dalam proses ini marah dan tidak melakukan protes di jalur-jalur yang resmi. Gitu kira-kira. Tadi Anda menyinggung tukin Bawaslu dinaikkan. Mungkin maksudnya karena Bawaslu akan kerja keras setelah pemilu kan? Untuk ya. Kerja keras untuk siapa nih? Artinya dinaikkan itu gara-gara dia importnya lebih besar daripada sebelumnya. Jadi mengingat nasib yang jadi Bawaslu, pemerintah nambah. Jadi gini, yang dinaikkan itu di hari yang sama bukan hanya Bawaslu, ya, Komnas HAM juga gajinya dinaikin. Ada beberapa unsur ASN kalau nggak salah juga, gitu. Ada keputusan-keputusan yang satu membuat satu bidang baru di Bareskrim atau nggak salah di kepolisian. Jadi ada beberapa hal yang dilakukan pada hari yang sama. Jadi semua aparat mendapat, ya. Bukan hanya Bawaslu. Bukan hanya Bawaslu. Jadi normal dok. Oh gitu ya. Hanya kebetulan tanggalnya. Karena bagian dari, ya bisa dibilang begitu. Tapi kan masyarakat ada yang sebagian besar menilai seperti saya nilai. Itu aja. Baik. Ada penilaian seperti Bang Karni, ada yang lain. Kalau tadi dibilang kecurangan, kubu 03 bisa buktiin nggak? Bisa, tentunya di berbagai bukti yang kita kumpulkan, itu jelas bisa kita buktikan. Gitu. Tapi kan nanti kita bisa diuji di pengadilan, itu, di Mahkamah Konstitusi. Misalnya apa? Misalnya hal-hal seperti yang salah satunya adalah yang sudah pasti bisa dibuktikan adalah salah satunya ada saksi kita yang betul-betul udah menghitung berapa suara kemudian yang di-post di websitenya itu berbeda. Gitu. Itu jelas saksi itu memberikan kesaksiannya di TPS
langsung gitu, direkam. Nah ini yang jadi masalah kadang-kadang adalah nggak semua saksi itu seberani dan secerdas saksi yang bersangkutan itu ya. Artinya, padahal itu bisa aja terjadi di mana aja, di beberapa daerah, ini satu. Banyak juga seperti pencoblosan kertas suara di beberapa rumah warga, itu udah ada berapa buktinya. Nah itu kan sebenarnya tinggal satu, kalau kita punya rekam digital tentang itu sangat gampang, kita bisa digital forensik, ya kan, di foto di mana tempatnya ada, kan itu ada, semuanya ada datanya, zaman sekarang tuh ada. Nah itu tergantung nanti gimana yang mau meriksa itu akan melakukan maksimal nggak investigasinya gitu. Pembuktian itu kan kalau kita merasa cukup bukti, nah bisa dibuktikan apa enggak itu kembali lagi dengan aparat yang bekerja gitu. Itu tadi berbeda dengan websitenya KPU. Ada juga yang gitu, banyak sekali itu. Jadi itu banyak. Enggak, maksudnya di KPU pusat atau di wilayah? KPU pusat maupun wilayah, ada beberapa. Gitu. Baik, saya mau pindah ke Bung Iqbal dari juru bicara Timnas Anies dan Muhaimin. Ya baik, Bang Karni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya melihat memang kita hari ini belum bisa memutuskan bahwa pemilu ini siapa yang memenangkan. Kalaupun versi quick count, ya tentu saja ini sesuatu yang tentu masih menjadi debatable. Kami hari ini Timnas beserta relawan masih melakukan tabulasi suara yang tentu saja segala kemungkinan akan terjadi. Dan pada forum ini kami juga mengapresiasi seluruh relawan ya, seluruh tim yang sedang bekerja saat ini, para saksi sedang menghitung ya. Karena bayangkan saja untuk menginput data saja mereka baru selesai tadi pagi. Itu baru menghitung, belum menginput. Makanya data KPU sekarang baru 3%. Kalau kita lihat website KPU sekarang. Jadi saya kira sangat jauh untuk menyatakan menang itu. Yang kedua, ya tadi kalau kita bicara kecurangan, ya ada banyak pelanggaran dilakukan bahkan sebelum pemilu sekalipun. Penggelontoran bansos di musim pemilu dengan anggaran yang sangat fantastis, ya ratusan triliun, tentu saja ini menjadi sebuah catatan sejarah bagi bangsa ini ke depan. Karena ini adalah rekam jejak yang tentu saja akan diingat orang. Kenapa? Karena bansos ini tentu saja sangat mempengaruhi pemilih. Walaupun dikatakan bahwa ini kan haknya rakyat, iya. Tapi kami menemukan di Jakarta, PJ Gubernur membagikan bansos dengan bungkus warnanya sama dengan paslon 02. Itu nggak bisa dibantah. Tetapi lagi-lagi orang kan bertanya, fakta hukumnya apa? Laporkan dong kan gitu. Tetapi bagaimana kalau kita melaporkan, tapi kalau lagi-lagi tadi seperti Bung Ciko, kalau persepsi orang menaikkan tunjangan tukinnya Banwaslu menjelang pemilu, pertanyaannya kenapa nggak nunggu selesai aja? Atau sebelum jauh-jauh sebelumnya, nggak usah menjelang hari H pemilu. Karena itu akan memberikan persepsi seolah-olah udah lo diam-diam aja, gue naikin nih, kira-kira begitu. Itu jadi persepsi seperti itu. Jadi tim hukum kami juga sedang bekerja, sedang mengumpulkan berbagai bukti. Kalau kita lihat fenomena kecurangan, yang jelas di luar negeri sudah banyak. Bahkan tadi Bawaslu sudah menetapkan akan ada PSU di Kuala Lumpur misalnya. Dan ada banyak lagi tentu saja nanti daerah-daerah yang saat ini masih terkena banjir, ya, termasuk di Papua, beberapa daerah di Papua dan lain-lain. Jadi kami melihat bahwa pemilu kali ini tentu saja mempertontonkan suatu perilaku yang tentu saja menjadi sebuah catatan dalam sejarah. Bagaimana ketua MK, ketua KPU mendapat sanksi karena menerima pencalonan Gibran. Yang ini tentu saja juga berpotensi untuk menjadi masalah di kemudian hari. Demikian Bang Kardi. Baik, saya persilakan sekarang 02 sebagai pemenang versi quick count. Padlizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karni, rekan-rekan, Pak Ciko, Pak Iqbal, Pak Ferry, Pak Selamat Ginting, dan Pak kawan saya Pak Margarito. Saya kira tanggal 14 kemarin kita sudah menyaksikan sebuah
pemilihan umum yang relatif jauh lebih baik ketimbang pemilu-pemilu sebelumnya, baik itu di 2019 maupun di 2014. Dan kita sebagai orang yang percaya kepada demokrasi, tentu pemilihan umum ini adalah kehendak rakyat, sebuah manifestasi dari kedaulatan rakyat. Rakyat datang ke TPS-TPS untuk memberikan suara mereka, untuk memberikan pilihan-pilihan mereka, dan itu sudah terjadi. Jadi pemilihan umum sudah selesai, dalam arti pemberian suara dari rakyat, dan kita sudah melihat hasil quick count, meskipun hasil quick count ini bukan merupakan hasil resmi, dan saya kira Pak Prabowo sudah menyampaikan di dalam pidato kemarin juga, kita tunggu hasil real count, hasil resmi dari KPU, dan kita menunggu itu. Tetapi quick count ini adalah sebuah metodologi statistik yang selama ini juga sangat lazim digunakan oleh para lembaga survei. Setidaknya yang kita lihat dari 6 lembaga yang ada itu, sebagian besar adalah lembaga-lembaga yang independen. Ya, bahkan mungkin juga mereka itu tidak bisa didikte, dan ternyata hasilnya kurang lebih sama. Ya, di kisaran 57, 58, 59 bahkan untuk pasangan Prabowo Gibran. Dan yang lain dari 01 kalau tidak salah di angka 24, 25 dan juga di pasangan 03 mungkin di angka 17, 16, 17 dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dari hasil quick count paling tidak, ini sudah jelas satu kemenangan landslide. Kalau istilahnya itu landslide victory dari pasangan Prabowo Gibran. Jadi bedanya sangat jauh. Agak berbeda misalnya dengan 2019 atau di 2014, karena hanya ada 2 kandidat, perbedaannya tidak terlalu jauh. Beda-beda tipis saja. Bisa di kisaran 4% bergeser, itu bisa merubah positioning. Tetapi ini angkanya memang sangat jauh. Saya juga sebagai caleg turun, saya juga kampanye dari waktu ke waktu, dari rumah ke rumah, ketemu tokoh dan juga memantau proses termasuk penghitungan suara. Kurang lebih apa yang terjadi di lapangan itu sama. Ya, bahkan memang lebih baik dari hasil lapangan, ya sedikit dari ekspektasi kita, tapi saya sejak awal termasuk yang meyakini bahwa Pilpres ini berjalan dengan sekali putaran saja, dan kelihatannya akan demikian, meskipun ini baru versi quick count. Kalau kita lihat lagi, relatif suasana damai, ada kegembiraan, ada guyup gitu ya. Saya meninjau TPS di wilayah Cisarua, Ciberem, di Kabupaten Bogor, di wilayah daerah pemilihan saya, semuanya gembira, tidak ada intimidasi, tidak ada paksaan, tidak ada insiden-insiden yang berarti. Bahkan bila dibandingkan dengan pemilu 2019, kamilah yang termasuk yang merasakan di dalam proses kampanye, ada persekusi, ada macam-macam lah. Ya, kalau diceritakan itu terlalu panjang dan kadang-kadang ya agak menyedihkan gitu. Jadi kalau ini nggak ada apa-apanya. Saya kira ini berjalan dengan jauh lebih baik, dengan lancar, tertib, damai, tidak ada intimidasi dan tidak ada ibaratnya orang-orang yang ditangkapi dulu banyak. Bahkan ada caleg dari Gerindra aja ditangkap seperti Ahmad Dhani dan sebagainya, hanya ngomong satu kata saja gitu ya. Jadi ini menurut saya sebuah pemilu yang relatif adil, jujur, transparan. Tentu setiap pemilu ada saja insiden-insiden atau kecurangan-kecurangan. Tetapi apakah bisa dikategorikan sebagai TSM, ya, sebagai masif, terstruktur, sistematis? Saya kira tidak kelihatan itu, dan tidak ada yang sifatnya fenomenal, ya, terlihat seperti kalau kita mau membandingkan di 2019, karena kami mengalami, dan juga di 2014. Bahkan di dalam pemilu itu, setiap pemilu saya termasuk yang paling depan juga ikut memprotes.
Saya berkali-kali melakukan sidak ke lapangan, melakukan sidak dalam penghitungan KPU dan segala macam gitu ya. Jadi ini rakyat sudah menyatakan kehendaknya bahwa Prabowo Gibran menang dengan sekali putaran, meskipun ini masih versi quick count. Dan alhamdulillah saya kira karena metodologi quick count ini juga diterima di dalam pemilihan umum di negara-negara demokrasi, bahkan sudah ada sejumlah negara yang mengucapkan selamat kepada, kalau istilahnya itu presiden elect gitu ya, presiden terpilih, meskipun ini masih versi quick count, belum hasil resmi KPU. Hasil resmi tentu akan kita tunggu sesuai dengan jadwal dari KPU sampai tuntas penghitungan yang secara berjenjang ini. Dan kita juga masih terus memantau proses penghitungan ini. Kita juga masih belum selesai dengan pemilihan legislatif dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat dari sisi pelaksanaan relatif berjalan dengan baik, bahkan tidak ada peristiwa seperti 2019 ada petugas yang ratusan orang sampai meninggal dunia, yang menurut saya tidak pernah terjadi di banyak negara-negara yang melaksanakan demokrasi langsung seperti kita. Kalau tidak salah angkanya ratusan lah ya, mungkin hampir 800 atau 800 lebih, dan sampai sekarang juga kita tidak tahu kenapa itu bisa terjadi, karena kelelahan dan lain-lain. Dan sekarang sistem penghitungan di TPS kan relatif cepat. Setiap kandidat ada saksi-saksi, ada yang memantau cukup banyak gitu. Jadi untuk melakukan sebuah kecurangan yang bersifat TSM, yang terstruktur masif dan sistematis, saya kira agak sulit gitu ya. Tapi kalau ada upaya-upaya, usaha-usaha, mungkin saja ada oknum-oknum yang melakukan itu. Dan saya kira memang sudah ada jalurnya untuk melakukan pelaporan itu, apakah nanti di Bawaslu ataukah di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau boleh saya membandingkan dari pengalaman sejarah saja, ya 2019, 2014, bahkan di 2009, ini saya kira jauh lebih baik. Apalagi karena pilihannya adalah 3 pasang kandidat. Ya, dan kami, ya kebetulan saya juga Wakil Ketua Umum di Gerindra, sebetulnya sejak awal juga menginginkan sebetulnya lebih terbuka lagi, lebih mudah lagi seseorang itu bisa menjadi kandidat di dalam Pilpres. Tidak harus sampai 20%, tapi kenyataannya kita semua sepakat dengan 20% itu. Soal bansos, saya kira ini yang selalu diulang-ulang sebagai sebuah pretext gitu ya. Sebagai dalih bahwa ada hal-hal semacam itu. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa bansos ini anggarannya adalah anggaran yang disepakati semua oleh DPR. Dan semua pasangan calon itu ada di DPR, ikut menganggarkan termasuk anggaran bansos. Bahkan Menteri Sosialnya pun dari pasangan 03. Ya, meskipun nanti dijawab, oh tidak dikerahkan ya, karena dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pasangan 01, 02, 03 ini kan semuanya masih merupakan di dalamnya ada unsur-unsur pemerintahan. Partai-partainya itu ada di dalam pemerintahan semua. Di 01 ada Partai Nasdem, menterinya masih di pemerintahan, PKB menterinya masih di pemerintahan. Jadi masih bagian dari Koalisi Indonesia Maju. Pasangan 03 menterinya masih banyak di pemerintahannya Pak Jokowi, juga begitu juga di pasangan 02. Jadi semuanya bagian dari pemerintahan gitu ya, yang mempunyai kurang lebih akses yang sama terhadap pemerintahan ini sebagai pemerintahan Koalisi Indonesia Maju. Jadi saya melihat agak berbeda misalnya dengan 2019 yang kita memang, kami waktu itu berada di dalam posisi oposisi, tidak mempunyai akses sama sekali. Tapi kalau sekarang aksesnya boleh dibilang ya relatif sangat terbuka ya, dibanding kalau misalnya kita beroposisi di luar pemerintahan. Jadi yang ada sekarang ini 01, 02, 03 semuanya berada di dalam pemerintahan. Ini yang menurut saya Bang Karni, tidak ada satu isu-isu yang luar biasa dalam hal ini. Tentu
kritik ya saya kira itu penting bagi demokrasi. Ini juga untuk perbaikan-perbaikan ke depan saya kira itu sangat penting. Termasuk kritik dari kalangan akademisi dan yang lainnya saya kira itu penting. Bahkan untuk akademisi saya termasuk yang menunggu ini 25 tahun. Kita nggak pernah dengar gitu. Kita berharap ada kritik-kritik ini tapi nggak datang, baru datang belakangan nih, kemarin-kemarin beberapa hari yang lalu saja. Jadi yang artinya menjadi fenomenal apalagi kemudian difilmkan dan sebagainya. Jadi kita melihat sebenarnya perlu ada yang selalu mengkritisi sehingga ada perbaikan, ada check and balances, baik itu dari parlemen, dari civil society, dari masyarakat. Tetapi kalau kita lihat demokrasi itu kan uniknya itu adalah, bukan uniknya ya, tetapi sunatullah keniscayaannya one man one vote. Satu orang sama dengan yang lain. Apakah dia guru besar, sama saja dengan petani, sama saja dengan mahasiswa, sama saja dengan ibu rumah tangga biasa, satu orang dihitung satu dalam hal voting ini. Dan yang kemarin datang ke TPS itu, saya kira itulah rakyat kita yang datang berbondong-bondong dengan sukarela, dengan penuh kegembiraan, tidak ada paksaan. Mungkin saja terjadi ada, terutama saya kira bukan di pilpres ya, mungkin di caleg ya, benturan-benturan baik antar partai maupun intra partai, saya kira wajar karena kita sistemnya adalah proporsional terbuka, sehingga free fight competition gitu ya. Nah karena free fight competition justru kelihatannya yang lebih dinamis itu adalah di kalangan caleg. Tapi kalau secara umum di dalam pilpres ya, saya melihat tidak ada isu-isu yang luar biasa karena masing-masing juga mengkampanyekan satu putaran. 01 juga sangat yakin akan satu putaran, 03 juga dalam beberapa kesempatan dialog semacam ini juga sangat yakin akan satu putaran. Ya, kami juga 02 Prabowo Gibran sangat yakin. Nah, dan inilah hasilnya kemarin kita lihat paling tidak melalui versi quick count, versi sementara. Ya, tapi yang bukti-bukti yang dibilang Ciko tadi itu, Anda juga pernah mendapatkan bukti-bukti itu, karena Anda udah pengalaman. Banyak kalau waktu itu. Kita mulai dari DPT malah. Makan siang. Ya, misalnya DPT. Kalau seperti di Malaysia sudah dicoblosin dan ya, coba dicek yang dicoblosin nomor berapa? Apa 02? Kan bukan. Bukan 02 yang dicoblos itu. 0 berapa? Ada yang 03, ada yang di Taipei juga begitu. Dicek aja, silakan dicek. Bukan 02. Gitu. Ya ada yang 02, ada yang 02. Itu kan mungkin insiden, coba dicek aja. Dan menurut saya harusnya dibatalkan, apalagi pemilu yang lalu sampai puluhan ribu. Terutama di Malaysia, sampai akhirnya ada yang dibatalkan kan. Kami menggerebek bahkan waktu itu sampai satu ruko isinya. Karena mail itu tiba-tiba bisa ditahan, kemudian diambil, mereka coblosin sendiri. Itu terjadi. Jadi udah biasa gitu. Bukan udah biasa, itu harus dicegah. Saya waktu itu juga bicara dengan Kedutaan Besar Malaysia sebelumnya, jangan sampai terulang lagi. Karena ini kasus yang selalu berulang dari 2014, 2019. Dulu ada karena Dropbox, ada mail ya dan lain-lain. Dan juga banyak orang yang tidak mendapatkan surat suara dan seterusnya. Jadi tadi seperti Bung Ciko sendiri mengatakan kan kecurangan itu tidak selalu seolah-olah yang menang, belum tentu. Jadi ada saja oknum-oknum yang berusaha mencari loophole dari sistem yang ada itu untuk mengambil keuntungan di luar sistem yang ada. Dan saya kira itu pidana pemilu. Baik. Jadi benar pemirsa, bahwa sistem itu sebenarnya semua sistem itu korup. Pemerintahan dan juga hukum yang ada selalu untuk menguntungkan yang berkuasa. Kata Didi Webb, penulis Amerika. Dan ini bukan hanya berlaku untuk satu golongan,
tapi juga berlaku untuk semua partai yang ada dan semua yang punya kekuasaan. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang giliran dari aktor film Dirtiput. Terima kasih Bang Karni gelar barunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sebenarnya menunggu-nunggu ada yang membantah substansi dari film. Kalau kita lihat Bang Karni, tidak ada satupun orang yang membantah substansi film. Yang ada mencari-cari kesalahan di luar substansi. Misalnya Ferry Amsari adalah kader PKS, Bivitri Susanti adalah kader Partai Nasdem, Zainal Arifin Mukhtar dikatakan sebagai kader PDIP. Tentu kami senang Bang Karni masuk melalui jalur film dengan KTA 007 kabarnya. Tetapi itu kan semua membicarakan di luar konteks yang dibicarakan di film. Dan kami bersyukur apa yang kami kisahkan di film bahwa ini satu putaran akan 50% lebih dan hanya bisa kalau sebarannya di atas 20 terjadi. Dengan bukti-bukti yang kami tuturkan bahwa kecurangan berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif. Terstrukturnya dilibatkannya penyelenggara, aparat pemerintahan, bahkan dari pusat hingga satuan pemerintahan terendah, kepala desa, yang tertinggi presiden dengan pernyataannya cawe-cawe, sudah ikut pemilu tetapi kemudian mengatakan tidak jadi, sudah ikut kampanye tapi belakangan mengatakan tidak jadi kampanye. Padahal kita tahu semua bahwa kampanye itu berdasarkan pasal 1 angka 35 Undang-Undang Pemilu juga tidak sekedar visi misi dan program kerja, tetapi citra diri. Duduk bersama Pak Prabowo itu membangun citra diri Pak Prabowo, walaupun makannya cuma bakso. Itu kampanye. Kami sudah tuturkan itu semua bahwa keterlibatan juga berlangsung sistemik, bahwa ini direncanakan dengan baik semua, bahkan kemudian dijelaskan masifnya kecurangan berdasarkan angka-angka. Ya, lengkap itu semua. Tapi alhamdulillah tidak ada yang bantah. Tadi saya cerita sama Bang Ciko, ya nggak ada yang peduli juga kalau sudah menang gitu ya. Apakah itu fakta, kebenaran atau tidak. Nah kami punya keyakinan sebagai masyarakat sipil, saya dan teman-teman sudah membuat program soal peta kecurangan pemilu yang menggambarkan kecurangan melalui peta Indonesia. Jadi misalnya Bang Ciko lapor di DKI Jakarta ada kecurangan, bentuknya video dan foto, nanti dia akan pop up di dalam peta Jakarta. Terjadi satu kecurangan, pelapornya Ciko, hakim. Nanti kalau Bang Fadli walaupun tidak di kampungnya maju, kalau melaporkan di Padang, terjadi kecurangan, juga muncul di Padang. Jadi kita bisa melihat di peta itu seberapa masif, sistemik, dan terstrukturnya kecurangan. Karena berkaitan dengan ini Bang, pembuktian kecurangan di MK memang sulit. Bang Fadli sudah pernah menjadi korban kesulitan itu. 3 kali. Ya. Residivis. Sekarang beliau setelah jadi
bukan korban, saya tidak sebut pelaku ya, bagian dari pelaku lah gitu ya. Beliau sudah melupakan keburukan proses pembuktian di MK. Bagaimana mungkin Bang Karni kita bisa membuktikan kecurangan TSM itu kalau saksinya cuma 10? Provinsi saja sudah 38 sekarang. Saking masifnya. Bagaimana mungkin kita bisa membuktikan melalui pembacaan kertas-kertas pembuktian berkontainer-kontainer, sementara waktu pembuktian hanya 14 hari kerja. Siapa sih di antara hakim Mahkamah Konstitusi, hakim konstitusi itu, yang sudah baca kontainer-kontainer di 2019 yang dibawa oleh Bang Fadli? Tidak akan mampu. Makanya kita ubah melihat bukti melalui bukti elektronik berupa peta. Dan mudah-mudahan nanti kita akan buktikan itu. Kita sudah mulai tayangkan baik di film maupun ke publik melalui riset penelitian soal sebaran potensi kecurangan dan kecurangan yang sudah terjadi. Misalnya kita sudah pernah menguraikan bahwa upaya untuk satu putaran itu berkaitan erat dengan kebijakan dan tindakan presiden dalam penunjukan penjabat. Terutama kalau kita lihat datanya, kebutuhan untuk menang satu putaran butuh menang minimal di 20 provinsi. Presiden menjelang pemilu sudah melantik 20 gubernur di 20 provinsi. Presiden juga mengangkat penjabat bupati wali kota 178, mungkin sekarang sudah bertambah. Dan kalau dikonversi dalam bentuk daftar pemilih tetap per wilayah yang dipimpin oleh para penjabat itu jumlahnya fantastis. Jumlah DPT-nya 140 juta DPT. Yang maknanya lebih dari 50% kebutuhan suara untuk menang satu putaran. Dan bisa diganti kapan saja. Dan menurut Presiden, siapapun bisa dikoreksi per hari. Berbeda ketika koreksi Menteri Dalam Negeri, 6 bulan sekali, tiba-tiba Presiden mengatakan saya bisa koreksi per hari. Per hari ini pun bisa dikoreksi, kalau tidak patuh. Nah ini sebenarnya membutuhkan keseriusan melihat kecurangan. Jadi kalau kecurangan dilihat di form C1, C hasil begitu ya, kita kan tidak melihat apa-apa. Uang yang ditekan aparat, pemilih, politik uang main, gentong babi main, ya, dana insentif yang kita sebut sebagai politik gentong babi, itu main. Sehingga kemudian hasil terlihat seolah-olah benar. Tapi faktanya proses tidak dijalankan jujur dan adil. Jadi ini sampai hari ini kami berharap tidak apa-apa kalau ada yang mengkritik. Malah kami akan senang. Jangan-jangan kami salah melihat bahwa Bang Fadli sekarang diam karena beliau adalah bagian dari pelaku itu dan tidak lagi punya hasrat menjadi korban. Sebentar, ini harus kita klarifikasi. Pertama, saya belum nonton ya film itu. Nah itu tidak boleh komentar Bang. Ya, bukan. Artinya saya membaca, ini saya akan langsung dengar dari penjelasannya. Tetapi kalau misalnya tadi yang disampaikan itu kan semua dugaan. Semuanya itu semacam skenario. Ya, mungkin ada di dalam satu skenario. Nah, itulah yang harus dibuktikan apakah itu memang terjadi. Misalnya tadi pejabat-pejabat yang diangkat, mereka bekerja untuk itu. Nah, apa buktinya? Buktinya sudah disampaikan di film Bang. Jadi, ini mau aku lanjutkan ya. Bukan. Di dalam film itu. Tadi soalnya mengatakan pelaku. Abang kan belum nonton. Pelakunya Bukan. ada. Bukan. Di dalam video bukti yang disampaikan beberapa penjabat perintah untuk memilih 02 itu banyak di videonya Bang. Ya itu dilaporkan saja, tetapi yang Ya. jelas jangan Sabar, menganggap Bang. rakyat kita begini. Makanya selesaikan. Jangan Supaya menganggap Abang rakyat- tidak terlihat salah Bukan, betul, bukan. saya Jangan akan ceritakan. Ini kan- Untuk pelaporan di Bawaslu sudah dilakukan. Oke. Dan Bawaslu tidak bertindak. Masif terstruktur apa kriterianya Kan, sampai? makanya saya jelaskan, ini baru terstruktur, sistemiknya belum. Oke. Nah, masifnya belum. Nah, sudah nyinggung-nyinggung. Jadi saya selesaikan dulu ya. Jadi ada upaya-upaya seperti itu yang kita kenal sebenarnya di dalam politik kepemiluan sebagai upaya mempengaruhi para pemilih. Jadi
apa yang nampak di permukaan, kesannya tidak terjadi kecurangan, tapi di dalamnya luar biasa bobrok. Bahkan di film Bang Fadli, ada bukti pengakuan dari kepala-kepala desa. Saya turun ke lapangan Bang. Di beberapa daerah, saya sebut daerahnya silakan dibuktikan. Di Medan misalnya, di Sulawesi Selatan misalnya yang saya turun ya, tim peneliti kan turun di tempat yang lain. Itu eksplisit mereka menyampaikan bahwa kami diperintahkan untuk mendukung calon-calon tertentu. Ini maaf, ada di bukti di film itu mengatakan kepala desa itu kebingungan yang luar biasa. Pagi dia diperintah kubu 03, siang diperintah oleh kubu 02. Coba bayangkan nasib kepala desa itu. Ditekan timur dan barat, tergencet oleh gajah-gajah yang bertarung. Rumput terinjak-injak, itulah kepala desa kita. Dan mereka nggak bisa apa-apa. Dan mereka sudah diskenariokan untuk mendukung. Ada juga di dalam film bahwa dalam berbagai pertemuan dengan presiden dan atau para menteri, mereka diarahkan untuk mendukung pasangan tertentu. Bahkan seluruh perintah yang ada dan berkaitan dengan Pak Presiden Jokowi, mereka turut kok. Perintah untuk 3 periode, ikut mendukung. Perintah untuk perpanjangan masa jabatan, ikut. Kemudian Pak Jokowi kemudian mendukung pasangan tertentu juga ikut. Inilah yang kemudian pelanduk yang di tengah-tengah itu. Yang menurut kami di film itu juga belum bisa dibantah dan tidak kemudian ada bukti yang bisa menjelaskan itu bukan bentuk dukungan. Yang menarik misalnya, ini boleh nanti diperdebatkan, soal politik gentong babi atau pork barrel politics atau inisiatif yang kemudian insentif dalam bentuk dana yang digucurkan untuk publik dan bahkan sekarang sudah mulai berkembang untuk konteks Indonesia. ASN, militer dinaikkan gajinya, termasuk yang terbaru pegawai penyelenggara pemilu. Sebelum ini Bang Ciko, sebelum pegawai Bawaslu, sebelumnya pegawai KPU. Ya, tapi masalahnya itu di mana? Ya, begini, jadi gini, Ya. saya mulai Ini dengan kan- teori, nanti soal Iya pembuktian. bukan, ini semuanya ini teori. Ya, saya mulai dengan teori dan tidak bisa ada empirik. yang dibuktikan. Lah. Ya, maksud saya jangan menganggap rakyat kita itu bodoh. Saya tidak pernah menganggap rakyat kita bodoh. Seolah-olah rakyat kita itu dipengaruhi sedemikian rupa, diperintahkan. Jangan juga Nggak, menganggap Bang, kepala desa kita itu bodoh. problematika gentong Kepala babi desa kita itu ini tidak terjadi hebat-hebat. hanya di Indonesia. Nggak bisa juga kepala desa Problematika gentong Bukan. babi itu dari tahun 18, Bang. Loh iya, di Amerika juga masih berlaku Iya, sampai hari iya, ini. sampai hari ini. Tapi bukan itu maksud Dan saya. itu dianggap sebagai politik curang. Semua teori-teori Abang belajar itu- kan soal itu? Loh, Ngaku nggak abang itu sebagai politik pork curang? barrel itu di Amerika sah kok. Siapa bilang sah, Bang? Ada aturannya. Itu lain lagi. Ada aturannya mengenai pork Iya, barrel. tetapi kan diakui sebagai teori yang curang. Itu menurut Ya, satu abang akui dulu. perspektif. Ya. Bukan. Nah, saya mau jelaskan itu. Bukan. Ba- Saya hanya mau mengatakan begini. Kepala desa itu tidak bisa kita dikte. Mereka itu independen. Mereka itu memang kepala desa yang seolah-olah stratanya di bawah, tapi mereka itu punya independensi. Mereka fight di bawah itu untuk memenangkan itu, dan mereka punya independensi. Mereka terafiliasi mungkin dari seluruh partai politik yang ada, dibantu oleh Padahal mereka kan nggak anggota boleh legislatif. terafiliasi, Bang. Bukan maksudnya. Undang-undang desa melarang Bukan. mereka. Maksudnya Bang, ginilah. begini loh, Bang, terafiliasi ada pasal punya teman. 29, pasal 30 Undang-Undang Desa melarang mereka Itu kan mendeklarasikan. teori. Bukan teori, pasal 29. Bukan maksud saya terafiliasi politik pilihannya mereka. Nggak boleh, Bang. Nggak boleh Misalnya, mereka menunjuk. saya Jadi punya di kawan. Undang-Undang Desa, Bukan, Bang, saya tidak punya- boleh. Oh, Mereka iya, tidak ngerti. boleh mendeklarasikan. Mengerti, tidak Tetapi apa yang dideklarasikan. terjadi untuk Tapi di era Pak maksud Jokowi saya itu, sudah mendeklarasikan. Mereka itu independen. Ya, mereka itu independen. Independen Mereka bisa kok mendeklarasikan. Nggak, Anda mau mengatakan kepala desa itu bisa didikte. Iya, Oleh siapa? oleh pemerintah tertinggi. Mereka kan bawahan pemerintah. Kalau mereka menolak mau diapain? Oh, enggak bisa. Orang sudah melakukan deklarasi kok. Bukan kalau mereka Kalau menolak. deklarasi kan itu bukti. Misalnya ada misalnya upaya untuk Abang saya mempengaruhi. jelaskan fakta empirik, abang lari ke teori. Bukan. Saya cerita hanya teori, mau- abang saya hanya cerita mau mengatakan empirik. begini. Abang yang benarnya di mana? Kalau- Begini, Ini ada fakta. dua. Ini Satu, faktanya. satu kepala Ini desa. Bang, jangan membahas Bukan, teoritik. bukan. Abang Kepala jawab desa- dulu, kepala desa boleh mendeklarasikan dukungan atau tidak?
sekarang begini ya. Abang enggak menjawab. Saya lanjutkan. Mendeklarasikan Kalau dukungan. abang Kan itu sudah ada aturan yang sudah jelas, kenapa harus Iya. dijawab? Nah, makanya saya jelaskan. Yang saya maksudkan- selama deklarasi mereka mengikuti keinginan Pak Yang Jokowi, saya maksudkan sama adalah- sekali mereka tidak pernah dihukum berdasarkan undang-undang. Saya kira sudah Menurut ada yang pasal dihukum, 29, ya. pasal 30 Undang-Undang Desa, setiap kepala desa yang mendeklarasikan dukungan akan disangsi Ya kan. dan tidak di terjadi mana? sanksi. Desa mana? Coba tolong sebutkan dari sekian desa. Makanya abang tidak nonton. Ya, desa mana? Ada 8 asosiasi Iya. yang mewadahi hampir 81 juta DPT Oke. dalam pemilu, tidak satu pun diberikan sanksi. Sekarang saya sampaikan fakta. Abang, apa fakta abang? Faktanya begini ya, yang saya katakan, kepala desa itu dipilih melalui satu proses yang Nah, itu ada di teori. dalam. Bukan, Saya bukan bicara teori. fakta. Faktanya apa? Mereka Abang yang ada saya fakta ingin atau katakan tidak Kalau seluruh tidak ada kepala fakta desa jangan seperti dipotong itu. dulu. Makanya saya katakan tadi, Ya, pasti ada yang tidak terafiliasi. Yang saya misalnya bilang 8 asosiasi. bukan begini. Yang saya ingin sampaikan adalah masyarakat atau kepala desa, ya. Masyarakat kita juga cerdas. Iya. Ya, saya jangan bilang, juga saya selalu tidak bicara menumpahkan seolah-olah masyarakat yang dengan cerdas. adanya bansos, Saya bicara masyarakat cerdas dengan maupun yang adanya bermasalah kepala yang desa. mengikuti Nah, kalau ada kepentingan politik. ya memang harus diproses. Nah, jadi menurut Ya, Bang Fadli masalahnya bahwa bansos tidak itu nggak ada ada hubungan sama proses. politik. bansos itu kan diputuskan oleh DPR Enggak, partai. ini Anda 2019 bilang dana bansos dalam Pilpres Fadli syarat motif politik. Ini 2019 nih. Bukan, itu diputuskan Ini oleh ada DPR. faktanya bahwa Bang Fadli mengatakan bahwa dana bansos 2019 ada syarat Bisa politik. diselewengkan, bisa Minta dikorupsi. Pak bahkan. Jokowi menghentikan 17 triliun, 15 Bukan. triliun, Bisa sekarang diko- 400 triliun. Bisa dikorupsi. Masa Bang Fadli juga. nggak komen bahwa ini Bukan. adalah syarat politik? Bisa dikorupsi juga Itu bisa. waktu jadi korban. Sekarang Itu, kalau saya- makanya sekarang jadi pelaku bisa Saya jadi. Jadi katakan. gini, ini dalam teori Nggak, maksud saya Minangkabau begini. yang diakui oleh kampung Bang Fadli dan maksud saya kampung begini Bang Fadli, kita nih sama-sama orang Minang nih Bukan, bertiga, bahwa bukan. tolong konsisten lah, tolong konsisten. Malu kita sama saudara kita di ranah Minang sana. Politisi Minang itu berkelas, punya harga diri gitu loh. Dengar dulu ya. Kalau kita lihat Dengar, bansos itu dengar dulu, diputuskan Pak bersama. Fadli. Tunggu, Fadli, diputuskan dengar. secara bersama di DPR. Dan menterinya saja dari PDI Perjuangan. Ya kenapa Abang mengatakan 2019 itu syarat politik 15 triliun, sekarang 400 triliun. Ya ketika itu, Kenapa? Loh, Ketika kan- beliau Kenapa- masih jadi kenapa korban. sekarang enggak? ya sekarang ada perbaikan. Iya kenapa dulu 15 triliun, sekarang 400 triliun enggak ada perbaikan. Loh ada perbaikan, memang rakyat membutuhkan dan semuanya Lah transparan. itu enggak konsisten. Ini enggak konsisten Itu menurut satu saya. lagi, Satu lagi di Enggak mana? konsisten. Ada Ada nggak? mentioning Malu bahwa gitu tadi loh. ada mentioning bahwa menterinya menteri sosial dari PDI Iya. Perjuangan. Betul. Betul. Tapi dia tidak boleh membagikan sekarang. Satu-satunya waktu di mana Badan Pangan Nasional yang membagikan. Ya, nah Badan Pangan ini Nasional justru menjadi satu poin lagi. Iya, Badan makanya Pangan di situ. Nasional. Dia di stop. Masa 15 triliun itu motif politik, 400 triliun tidak motif di politik masa kan kampanye. aneh. Karena capresnya berbeda Rakyat dengan kita dukungan memang Bang Fadli presiden. mau mendengarkan enggak? Satu-satu. Dengerin Bukan, dari bukan. Ya, teorinya Bang Fadli itu ada di kampung beliau. Sekali ombak besar datang, sekali tepian berubah. Begitu jadi korban bicara, begitu salah orang lain diabaikan. Setting saya. Nah, ini pemilu penjelasannya sudah itu belum selesai. relatif disuruh lebih saya baik. bicara Itu tadi. yang maksud saya dari awal. Enggak, makanya kalau 15 Bang Fadli triliun itu salah di syarat motif teori dan politik. fakta bahwa Mensos betul orang PDIP, bahkan presiden pun orang PDIP. Ya bukan. Tetapi Maksudnya Bang, yang membagikan harus Bapanas. diingat, Bapanas bukan harus partai, diingat pasal bukan kandidat. 17 Undang-Undang Dasar, pasal 17 Ya. Undang-Undang Kementerian mengatakan bahwa menteri adalah pembantu presiden. Mau apa pembantu kalau kemudian presidennya bilang jalan Yang ini membagikan barang. itu Bapanas. Jadi Bang, coba Bukan. bayangkan Saya BLT katakan- itu turun Ah. di rapel khusus menjelang bulan Februari. Dan bungkusnya Kecurangan sama apa warnanya lagi sama yang tidak 02. Dan terlihat? schedule-nya memang itu udah Bayangkan diatur dari Bang, lama kan. angka-angka bansos itu merapat menjelang Februari semua. Abang harus nonton film ini Bukan. untuk pencerdasan politik dan tidak ditipu oleh kawan Semuanya sendiri. ada di DPR, partai-partai. Enggak, bukan begitu. Semuanya ada di DPR. Iya, Ya, ada di enggak, lalu DPR. kenapa Tapi 2019 teknisnya Abang mengatakan kan itu motif presiden politik, sekarang melakukan. tidak Bisa gitu loh. dikoreksi. Saya katakan kalau 2019 Bang, sekarang satuan ada tiganya perbaikan. teknis proseduralnya pemerintah yang melakukan. Iya, Bapanas. Ya, makanya Bapanas itu siapa? Makanya saya bilang Bapanas dengan itu kemampuan bukan ini paslon, maka bukan partai. nempellah semua bahkan presiden sendiri turun kasih barang di tepi jalan
untuk meyakinkan pemilih dia presiden. Bahkan baik warna dan bungkusnya harus sama dilanjutkan. sama warna gemoy, Jadi bungkusnya jelas sekali sama. sebenarnya, Bang. Masa Anda nggak bisa baca fakta itu? Gimana Ini kan Bang? Bungkusnya sama. begini, Bang Fadli sebagai dulu mantan korban, sekarang seorang yang Bukan. dituduh Saya melakukan. mengatakan Jadi itu tentu akan melakukan pembelaan selama diri. ini sudah menjadi common practice bahwa bansos BLT itu Nah, diputuskan saya mau sebagai sebuah cerita, keputusan. Steve Forbes yang mengatakan begini. Ya. Untuk Tapi- Paul Barrel ini, Bang, Bukan, Anda di bahkan 2000 nilai-nilai surgawi dan duniawi pun tidak akan dipedulikan pemerintah asal menang. Saya itu Jadi teori. abang sudah lupa Bukan, nilai-nilai surgawi yang abang ceritakan di 2019 Kami yang mengkritik dan ini sekarang. dari dulu. Mengkritik Iya ini makanya dari sekarang dulu. kenapa tidak mengkritik? Dulu tuh Ya. 15 triliun, sekarang 400 triliun. Dulu kita kritik makanya ada perbaikan Sekarang lebih dari Enggak, 440 anggarannya triliun loh. Bukan 400 masalah triliun. anggaran. Nyampe nggak kepada rakyat? Iya masalahnya kenapa dulu Nyampe- abang menganggap itu motif nyampe politik, nggak kepada sekarang rakyat, enggak. Saya tanya, rakyat butuh nggak? Enggak, dulu nyampe nggak 2019? Nyampe. Ya sama. Bang. Tapi beda. Kenapa Ada- 400 ada triliun tidak kritik. dianggap masalah? Sekarang jauh lebih baik. Sampai sasaran Nah, dulu ini. dulu ada orang yang tidak berhak menerima. Sekarang Enggak, relatif. masalahnya yang saya sampaikan, data-datanya menjelang lebih abang baik. mengkritik Jokowi di 2019, mengatakan bahwa pembagian bansos waktu itu syarat motif politik menjelang pemilu. Abang bilang stop Pak Jokowi, sekarang kenapa nggak minta stop? Dulu itu sangat berbeda situasinya dengan sekarang. Kenapa? Ya kalau sekarang ini semuanya sudah terencana dan memang schedule-nya seperti itu. Dan kemudian transparan. Schedule-nya Dan bulan rakyat Maret, Indonesia- schedule-nya bulan Maret, Bukan. kenapa diajukan Januari? Padahal Dan saya belum semuanya- selesai, Bang. Semuanya bagian dari koalisi pemerintah. Pemirsa, Enggak begitu. Jadi kalau koalisi boleh pakai multi politik, kalau semuanya koalisi boleh pemerintah. 01, Kalau- 02, 03. Enggak boleh dong, enggak boleh. Pemirsa. Enggak boleh. Itu bedanya. Walaupun itu koalisi pemerintah, kalau itu melanggar nggak boleh. Itu berpolitik. Jangan seolah-olah dianggap 01 dan 03 itu bukan Pemirsa. koalisi pemerintah. Nggak ada PKS bukan pemerintah, beda. kalau orang Padang bertengkar, gak akan ada habisnya. Jadi kita rehat dulu saja. Pemirsa, kita lanjutkan pertengkaran kita. Sekarang saya minta bertengkar Pak Margarito Kamis. Ya, apa ya Bang yang mau dipertengkarkan? Sesuai judul, kenapa pada protes? Selalu begitu kok, kalau kita amati secara detail gitu ya perjalanan pemilu kita. Bahkan mungkin kalau tadi Bang Fadli bilang 2009 gitu, 2004 malah sebenarnya, 2004 juga ribut, 2009 juga ribut, 2014, 2019 gila itu. Tapi kalau kita mau tracking betul, kita selami betul sejarah kita juga menemukan keadaan yang relatif mirip. Itu pada tahun 55, pemilu pertama yang dibilang demokratis itu juga kita temukan kok ada kecurangan-kecurangan. 72 juga luar biasa kecurangan sepanjang itulah. Jadi tertakdir sebagai sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Dan itu sebabnya kita bikin lembaga-lembaga untuk mencegah kecurangan-kecurangan itu atau mengoreksi kecurangan-kecurangan itu sehingga jangan sampai orang yang tidak berhak menjadi berhak dan orang yang berhak menjadi tidak berhak. Makanya kita bikin satu organ ya Bawaslu itu untuk mengoreksi kecurangan-kecurangan itu. Asumsi dasar pasal tentang pemilu itu ada kecurangan. Perdebatan di soal pasal 22C itu ya, soal pemilu itu dibicarakan kok soal ketidaknetralan, ketidakjujuran, ketidakadilan dan segala macam dan itu sebabnya prinsip pemilu yang adil jujur itu ditaruh di dalam Undang-Undang Dasar karena memang ada kenyataan bahwa pemilu ke pemilu itu selalu begitu. Pak Lukman Hakim Saifuddin dari
P3 misalnya dalam perdebatan di PAS 1 BPMPR pada waktu bikin pasal 22 itu bicara gitu. Kami berkali-kali mengalami kecurangan dari pemilu ke pemilu. Dan karena itu maka ditaruhlah norma jujur, adil, dan langsung itu di dalam Undang-Undang Dasar. Sehingga dapat, bukan apa, tapi hukumnya adalah pasti ada curang, tetapi supaya kecurangan itu tidak melahirkan hak bagi orang yang tidak berhak dan atau orang yang tidak berhak menjadi berhak, maka dibuatlah prosedur untuk mengkoreksi kecurangan itu, ya Bawaslu itu. Nah karena itu saya rasa begini, saran saya kepada pasangan nomor 1 dan nomor 2, jangan nomor 1 nomor 3 yang menurut perhitungan non KPU itu hari-hari ini berada di posisi 2 dan 3 atau tidak menang, untuk menyiapkan argumentasi yang betul untuk bertarung di pengadilan. Suka atau tidak, senang atau tidak, karena pada akhirnya kita pergi ke situ. Saran saya yang kedua, pada pasangan nomor 1 dan 3, pastikan di hari-hari ini pergi ke KPU, ke Bawaslu. Sebab kalau lewat waktu itu, selesai. Karena dicek di Mahkamah Konstitusi itu bukan prosedur lagi, tapi hasil. Saya rasa bangsa ini tahu, pemilu 2014, Pilpres 2014, saya di Mahkamah Konstitusi, depan Mahkamah Konstitusi itu, TV One juga pagi itu. Saya bilang ini mahkamah kalkulator. Istilah mahkamah kalkulator itu lahir dari mulut saya di depan KPU itu. Karena apa? Di Mahkamah Konstitusi yang dicek hasil. Hasil yang dalam penalaran yang logis dapat mempengaruhi perolehan suara. Itu yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Jangan lagi Anda bicara prosedur di sana. Saya tidak tahu kalau sekarang Mahkamah Konstitusi berubah. Tapi kalau berdasarkan fakta itu, maka yang dicek di Mahkamah Konstitusi adalah perolehan hasil atau angka yang diperselisihkan itu diperkirakan secara logis akan mempengaruhi postur perolehan suara. Itu yang mesti dipikirkan oleh pasangan nomor 1 dan nomor 3 sekarang. Jadi prosedur pelanggaran-pelanggaran itu disiapkan. Di mana pelanggarannya, siapa melakukan, kapan, bagaimana bentuknya, siapkan itu. Saya dan Bang Fadli, saya ya boleh dibilang begitulah ya. Berkali-kali kita kalah deh, berkali-kali pusing juga waktu itu. Di 2014, apalagi 2019. Jujur aja pada waktu itu saya berada dan melihat bahwa kecurangan-kecurangan itu banyak dialami oleh Pak Prabowo, dan karena itu saya mengambil posisi mengoreksi kecurangan itu, dan faktanya kami kalah. 2019 di TV One, begitu quick count keluar, saya ingat betul, saya masih sore hari di TV One di Pulau Gadung itu. Saya bilang kalau boleh saya sarankan pada Prabowo, pada waktu itu tidak usah pergi ke Mahkamah Konstitusi. Why? Karena di sana tidak dicek prosedur lagi. Di sana dicek hasilnya, suka atau tidak sistemnya. Itu sistem. Dan tadi kayak Ferry bilang, di Mahkamah Konstitusi saya berkali-kali bilang, Ternate itu pemilihnya cuma 80.000. Pemilihan wali kota. Kalau selisih 2.000, berkali-kali tidak bisa dikoreksi di Mahkamah Konstitusi. Karena yang dicek cuma hasil. Walaupun saya pada waktu itu berpendapat bahwa hasil kan tidak jatuh dari langit. Hasil kan diperoleh berdasarkan prosedur. Bagaimana bisa kita tidak cek prosedur. Tapi sistem mengatur begitu. Mau apa? Karena itu saya saran sekali lagi gitu ya. Pada pasangan nomor 1 dan nomor 3 yang hari-hari ini berdasarkan perhitungan non KPU itu berada pada posisi yang tidak beruntung, ya dihukumi oleh rakyat. Pastikan semua yang dibilang-bilang itu tadi, yang macam-macam itu tadi, dibawa ke Bawaslu, dikoreksi di Bawaslu. Sebab kalau tidak, game over. Selesai. Berdasarkan 2 pengalaman ini. Suka atau tidak, senang atau tidak, begitulah sistem yang kita bangun. Di Mahkamah Konstitusi sekali lagi yang dicek adalah hasil, angka-angka. Itu sebabnya sekali lagi saya bilang, pada waktu itu, ini mahkamah kalkulator. Cuma tambah kurang hasilnya begini, tambah kurang hasilnya begini. Bagaimana cara itu dapat tidak dipersoalkan di sana. Di Mahkamah Konstitusi. Saya juga 2014 saya masuk sebagai ahli, 2019 tidak, 2019 saya masuk sebagai ahli pada waktu itu, dan kita
nggak bisa. Asumsi pada waktu angka diperoleh berdasarkan sejumlah prosedur atau serangkaian prosedur. Dia tidak jatuh dari langit. Karena itu prosedur itulah yang mesti kita bikin beres. Tapi tidak dipedulikan oleh, tidak diterima argumentasi itu oleh Mahkamah Konstitusi dan kita harus terima bahwa itu sudah menjadi konvensi di dalam sistem hukum kita. Mau apa? Kalau makanya sekarang ini yang harus dipikirkan betul oleh pasangan 1 dan 3, kalau betul-betul mau koreksi, pastikan kecurangan itu, di mana kecurangan itu, kapan kecurangan dilakukan, oleh siapa dilakukan kecurangan itu, bagaimana bentuknya, sajikan itu. Pastikan pula bahwa akumulasi dari kecurangan-kecurangan itu sampai pada titik secara konklusif mengubah postur perolehan suara. Tanpa itu, selesai. Saya rasa kalau Anda tidak memiliki keyakinan itu, sebaiknya besok atau lusa pidato kasih selamat sama Prabowo. Itu pilihan terbaik. Supaya apa? Sudahlah, dalam politik itu biasalah. Berkelahi di bawah, namanya usaha ya udahlah, oke dah. Kami aduh ini saya bilang ini luar biasa nyaman dan damai. Luar biasa mengembirakan. Segembira dan setenang atau seasik subuh hari yang hujan itu yang asik. Sampai pagi kita pergi coblos itu masih hujan, asik nggak ada apa-apa. Tapi yang 2019 minta ampun, wah celaka 12. Bang, saya jujur itu. 2019 itu di sepanjang Taman Menteng sampai ke sana ke Bawaslu, belakang Bawaslu itu. Waduh, celaka 12. Di Masjid Cut Mutia itu minta ampun deh sampai malam hari. Ini asik-asik aja. Hai, oke, asik. Saya juga seperti Bang Fadli gitu ya, kemarin setelah coblos, coba jalan-jalan dan lihat-lihat orang hitung-hitung, buka, surat-surat itu dibuka begini, dibaca, orang nonton segala macam. Jadi saya mesti bilang sekali lagi, supaya kita beres kita dan asik bernegara ini, pastikan bahwa kita memprotes dan mengkerangkakan semua protes dan semua fakta hukum itu, semua fakta yang kita anggap atau kita kualifikasi untuk sementara sebagai kecurangan itu dalam kerangka hukum. Itu yang paling pokok hari ini. Tanpa itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya tidak menjudge menerima begitu saja kecurangan-kecurangan yang terjadi begitu ya. Dan kalau kita terima itu kan kita juga bukan manusia begitu. Tapi saya ingin mengatakan begini, tadi misalnya soal bansos, bla 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 dan segala macam itu gitu ya. Kalau kita dan saya yakin kita semua tahu gitu ya, waktu New Deal, krisis ekonomi, Great Depression pada tahun 1929 sampai 30-an itu kan Presiden Amerika Serikat itu Franklin Delano Roosevelt gitu ya. Pada pemilu yang kedua, periode kedua dia, apa yang sekarang kita kenal dengan bansos? Pada waktu itu dikerangkakan dalam social safety net. Bantuan rumah, bantuan tempat kerja, bantuan macam-macam itu. Oleh setelah pemilu 1936 itu Roscoe, salah satu ketua American Bar Association, bidang administrasi negara. Apa kata dia? Social safety net itu adalah bentuk lain dari patronase politik. Itu korup. Dan itu menjadi, ya apa yang kita bilang tadi dengan sumbangan politik segala macam. So, apakah berubah postur demokrasi Amerika sampai dengan hari ini? Ya, begitulah yang kita lihat sekarang ini. Nah karena itu menurut saya, sudahlah kalau mau protes, berpikirlah dalam kerangka hukum, pastikan fakta yang dibilang itu secara objektif ada, di mana, kapan, oleh siapa, lalu bawa ke, hari-hari ini perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, ke Bawaslu. Bukan ke Mahkamah Konstitusi, di hari-hari ini. Sebab kalau lewat waktu itu, game over. Mau ngomong apa, selesai. Sistem. Kita dipaksa oleh sistem untuk menerima keadaan itu. Mau apa kita? Nah, kami ini berkali-kali. Prabowo kan berkali-kali. Saya ingat beberapa hari lalu dalam satu diskusi, pemilu 2004, ada kawan saya, profesor sekarang ini, yang menjadi lawyer dari salah satu pasangan calon pada waktu itu yang kalah. Saya tidak usah sebut nama itu. Dan pasangan itu bilang, ya kayak yang kita bilang sekarang, curang di mana-mana.
ada kecurangan di mana-mana. Tapi Pak, mana buktinya? Si profesor yang lawyer itu bilang, mana buktinya Pak? Kami tidak bisa buktikan. Enggak lah. Sama ini. Jadi saya rasa itu Bang Karni yang mesti kita terima ini gitu ya. Di atas itu semua mungkin juga kalau kita masuk dalam lorong-lorong sejarah pemilu, itu pemilu yang cukup gila pertama. Itu pemilu presiden tahun 1801 yang mempertaruhkan John Adams dengan Thomas Jefferson. Gila itu. Itu gila. Betul-betul gila. Mengapa gila? Karena waktu itu serangan gila terhadap agama dimulai pada saat itu. Thomas Jefferson dianggap murtad. Karena dia membela orang-orang yang termasuk orang Yahudi dan segala macam. Dan pada waktu itu disebut sebagai murtad. Luar biasa. Tapi begitu selesai, Thomas Jefferson pidato, kita semua republik dan kita semua federal. Kita semua adalah Amerika. Saya rasa sekarang kalau pasangan nomor 1 Pak Anies Baswedan, saya orang yang membela dia pada waktu dia dituduh diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Formula E itu, saya pasang badan. Saya kenal dia. Saya rasa dan Pak Ganjar dengan segala hormat dan Profesor Mahfud dan semua hormat yang bisa saya berikan kepada beliau, saya rasa kalau dianalisis secara jujur dan objektif dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak mungkin kita koreksi, saya rasa pilihan terbaik di hari-hari ini adalah sudah besok atau lusa pidato agar selesai. Menurut Bang Margarito, Formula E itu politis bukan? Apa itu? Menurut Bang Margarito, kasus Formula E itu bagian dari skenario politis bukan? Saya kalau skenario saya nggak tahu. Saya hanya baca data. Waktu itu saya diminta, Anda boleh begini, saya bilang begini, bawa data ke saya baca. Dan orangnya Anies pada waktu itu bawa data ke saya di Masjid Cutmutia. Tebal. Saya baca, saya bilang tolong beri saya waktu 2 hari, 3 hari. Saya baca dulu satu-satu. Selesai, barulah saya bilang, oke, saya mau bicara. Barulah kita seminar. Waktu itu rencananya kalau nggak salah tuh hostnya katanya Bang Karni, tapi waktu acara terjadi bukan Bang Karni, ada satu anak Kompas kalau nggak jadi host. Lalu saya bicara, enggak, sama sekali tidak. Dan karena itu terakhir saya bilang, sudahlah. Saya rasa sudah waktunya untuk pastikan bahwa kalau data kecurangan itu tidak memberikan keyakinan mengubah postur perolehan suara, pilihan terbaik adalah ambil mic, press conference, ucapkan selamat, berikan selamat pada Pak Prabowo dengan semua hormat yang bisa dilakukan. Itu pilihan terbaik yang harus diambil. Bang Karni izin, saya mau menambahkan kalau diperkenankan. Ya. Pertama, suasana subuh yang tenang dengan hujan rintik-rintik itu harus berterima kasih kepada kubu 1 dan 3. Sebab keributan 2019 ketika pemenang hari ini ketika itu kalah. Keributan riuh rendah. Tetapi 1 dan 3 membuat suasana subuh itu muncul. Saya ingin tambahkan satu hal yang penting menurut saya. Soal TSM. Pembuktian yang disebut soal angka-angka dan TSM itu tidak susah sebenarnya. Sekarang yang dibutuhkan pembuktian kan 6-8% yang dibicarakan soal putaran kedua. Sepanjang bisa dibuktikan simpul-simpul TSM dan angka yang bisa mengubah awalnya satu putaran menjadi 2 putaran, itulah yang akan kita buktikan di sidang Mahkamah Konstitusi. Dari apa yang kita sebut peta kecurangan, memenuhi standar angka itu. Angka mulainya saja sudah 140 juta, ini sekarang kita tinggalkan kurangkan menjadi 6-8% dari angka itu. Jadi mudah-mudahan bisa kita buktikan. Baik. Bang Karni, saya mau tambah sedikit aja. Saya berharap perkara itu sampai di Mahkamah Konstitusi dan saya menawarkan diri kepada Prabowo jadi saksi ahli. Saya dapat yakinkan bahwa saya patahkan argumentasi itu. Ya. Kalau pertama, ada perkara itu argumentasi ke Mahkamah beliau Konstitusi ini gitu ya. salah. Tidak ada saksi ahli, yang ada itu ahli saja. Kalau perkara, dan saya berharap ada perkara di Mahkamah Konstitusi, saya menawarkan menjadi ahli.
untuk memberikan keterangan dan saya yakin 1000% saya dapat patahkan argumentasi itu. 1000%. Jangan pernah percaya kepada ahli yang menawarkan dirinya menjadi ahli. Tidak, begini. Enggak, masalahnya Bang Marga itu belum membaca dokumen ya sudah mau jadi ahli aja. Kalau Enggak. belum baca buktinya, harusnya baca bukti dulu baru menawarkan diri. Enggak. Artinya di situ sudah partisan saya baca. Sudah tidak objektif menurut saya sebagai ahli. Begini. Mau objektif atau tidak objektif kan nanti akan dinilai. Argumentasi itu akan dinilai. Saya juga. juga pernah menjadi ahli di pengadilan sebagai psikolog. Saya baca dulu di kasusnya, buktinya, baru kita bicara. Iya, kan Tapi kalau begini. belum baca barang buktinya udah siap jadi ahli itu menurut saya udah partisan. Kan begini, sudahlah. Mau partisan, mau tidak, pada akhirnya pendapat itu dinilai dan diputuskan Nah, oleh saya hakim. kira Ya sudah, Dalam Bang saya Fadli kira jadikan beliau giliran jadi ahli. Pak Biar Selamat. kita kalahkan nanti di sidang. Insya Allah. Giliran Pak Selamat. Ya, baik Bang Karni. Selamat Ginting, pengamat Ya. politik. Kalau kita membaca dari teori dialektika Friedrich Hegel, maka di dalam tesis itu selalu ada antitesis. Bagaimana membaca kepemimpinan nasional kita, itu juga tidak pernah lepas dari pola itu. Misalnya, siapa yang menggantikan Bung Karno adalah Pak Harto. Pak Harto adalah antitesis dari Bung Karno yang high profile diganti dengan low profile. Bung Karno yang meletup-meletup, Soeharto lebih adem, kira-kira begitu. Nah, ini juga kemudian Pak Harto digantikan oleh B.J. Habibie, seorang teknokrat yang berbeda. Dari antitesis itu terlihat bahwa masyarakat atau publik dunia itu memang menginginkan ada perbaikan, ada perubahan, ada pola yang berbeda. Demikian juga dari Presiden Habibie kemudian digantikan Gus Dur. Polanya beda sekali. Teknokrat, Gus Dur, Islam tradisional yang Habibie Islam modernis, ya pola pesantrennya juga sangat kuat sekali, kedekatannya dengan kultur di bawah juga dekat sekali, lalu kemudian digantikan oleh simbol Megawati yang berbeda juga dari sisi pendidikan, karakter keibuan. Nah, mari kita lihat kemudian setelah biasanya kalau ada situasi-situasi instabilitas, maka ada kecenderungan keinginan tampilnya pemimpin dengan background militer. Seperti Pak Harto waktu itu, kemudian era reformasi di saat kemudian Habibie, lalu Gus Dur, Mega, stabilitas itu terganggu. Begitu cepat pergantian hanya dalam tempo berapa kita punya 3 tahun kita punya 3 presiden, 3-4 tahun. Maka kemudian kehadiran SBY juga merupakan sebuah kehadiran yang menginginkan stabilitas nasional. Kita bisa lihat 2004 kemudian saat ini pola 20 tahun kembali berlaku. Ketika ada situasi barangkali geopolitik, terjadi instabilitas geopolitik, kita bicara tentang geopolitik dan kepentingan nasional. Kebetulan muncul figur Prabowo. Prabowo ini sebenarnya kalau dia mau berkuasa pada tahun 98-99 menurut saya, bisa melakukan kudeta dalam tanda petik karena dia memegang posisi sangat strategis. Panglima Kostrat dengan 36 batalion tempur maupun bantuan tempur. Sangat kuat, tapi itu tidak dilakukan. 2004 kita lihat bagaimana Prabowo ikut dalam sebuah konvensi presiden Partai Golkar. Kita tahu upaya yang dilakukan oleh Prabowo itu memang tidak berhasil dalam memenangkan konvensi itu. Konvensi itu dimenangkan oleh Wiranto. Prabowo sekitar urutan masih masuk 5 besar. Tapi ini adalah modal sosial yang dipegang oleh Prabowo
Sehingga kemudian pada 2008 ya mendirikan Partai Gerindra. 2009 sudah berhasil mendapatkan sekitar 4% lebih, sekitar 4,5%. Kemudian pada 2009 itu sudah menjadi calon wakil presiden dari Megawati. Ini modal sosial yang terus kemudian dipelihara sampai 2014-2019. Jadi barangkali Bang Karni, karena ini orang Kopassus, ya dalam pengertian tidak akan mau menyerah sampai titik darah penghabisan, saya tidak terkejut ketika kemudian maju terus sampai di usia yang rawan sebenarnya. Usia harapan hidup orang Indonesia untuk laki-laki 72-73 tahun. Ini di ujung usia. Nah, apa yang bisa kita lihat? Saya terus terang tidak terkejut ketika kemudian Prabowo menang dalam pemilu kali ini. Lihatlah 1 pekan sebelum berlangsungnya pemilu, strong supporter atau pemilih militan dari Prabowo itu sudah sampai posisi 48%. Hasil elektabilitas hampir di semua lembaga survei. Artinya hanya membutuhkan sekitar 3% untuk bisa meraih kemenangan 1 putaran. Nah, sementara soft supporter atau pemilih bimbangnya sekitar 6%, kalau kita gabungkan persis suaranya hampir sama dengan hasil quick count sekarang. Persoalannya lagi adalah bagaimana pertarungan ini juga tidak bisa dilepaskan dari teori bejana berhubungan antara 02 dengan 03. Karena yang diambil adalah pertarungan di kontestasi itu di konstituen yang hampir sama, termasuk dengan PSI. Maka dengan faktor Jokowi efek yang 80% dan tentu saja mengejutkan bagi saya juga hanya bahkan sekitar 77% kalangan terdidik itu menyatakan puas dengan Jokowi. Saya terkejut, tapi inilah kemudian menjadi sebuah pegangan bagaimana kemudian ada anomali yang terjadi di tubuh Ganjar terutama. Karena kemudian pada 1 pekan menjelang pemilu itu suaranya memang sekitar 16-17 bahkan 15-16-17 saja. Jadi tidak terlalu berbeda jauh. Kemudian kecenderungannya Anies itu kalau kita lihat 81 lembaga survei yang diakui oleh KPU untuk melakukan quick count, ternyata Anies relatif stabil, Prabowo naik dan Ganjar turun. Mengapa kemudian Ganjar turun? Anomalinya adalah saya tidak juga terkejut ketika di awal memang ada pertarungan antara Ganjar dengan Puan Maharani di dalam. Maka kemudian yang diinginkan oleh saya kira Megawati karena sudah tiga kali kalah. Pertama di dalam sidang umum MPR kalah dengan Gus Dur, kemudian pemilu Pilpres 2004 dan 2009 kalah dari SBY, 3 kali kalah bagi dia sudah biasa. Tapi partai menjadi marwah, jadi partai tidak boleh kalah. Termasuk dalam pemilu kali ini PDIP tidak boleh kalah. Kalau presidennya boleh kalah. Maka kemudian faksi-faksi menurut saya di dalam PDIP yang dulu ada faksi mendukung Puan dan mendukung Ganjar, saya kira pertarungan itu masih terjadi di dalam pengertian barangkali yang lain yang tidak mendukung Ganjar konsentrasinya gua harus menang di legislatif. Kalau kalah di Pilpres itu biasa karena hitungannya ini adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Prabowo bagaimana mengambil ikan dari dalam kolam. Jadi bagaimana mengambil Jokowi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hanya itu pola yang bisa dilakukan oleh Prabowo untuk bisa memenangkan pertarungan setelah melalui 5 kali pemilihan umum.
Jadi 25 tahun yang dilakukan Prabowo itu sebuah pertarungan yang memang dalam lagunya Elvis Presley barangkali, is no or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini tidak sekeras dengan pemilu 2019, di mana sejak 2016 itu sudah riuh konflik. Ini relatif stabil. Nah, bagaimana dengan kecurangan dan lain-lain? Hampir setelah era reformasi ini, kecurangan, penggelembungan suara justru ada. Pertanyaannya adalah ketika perbedaannya hampir 20 sampai 25%, apakah laporan kecurangan itu akan diakui oleh MK? Saya kira karena terlalu jauh dan juga tidak mempengaruhi, ini akan bisa diabaikan. Nah, persoalannya lagi adalah kritik kalangan akademisi termasuk betapa populernya film The Devote itu ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap masyarakat kalangan bawah. Ini lebih kepada 10% kalangan terdidik lulusan pendidikan tinggi. Jadi seperti topan di dalam toples. Sayangnya toplesnya itu tidak pecah atau tutup toplesnya tidak terbuka. Sehingga tidak mempengaruhi 30% yang lulusan SMA dan 60% yang berpendidikan SMP ke bawah. Dan inilah yang kemudian dibuat seperti dalam beberapa kali diskusi di ILC ini, perang ini dilakukan antara lain melalui politisasi bansos. Dan itu dilakukan oleh semuanya. Di era barangkali SBY juga melakukan hal sama. Nah, catatannya adalah ke depan bansos itu sebaiknya dalam bentuk transfer. Jadi by name, by address, sesuai dengan waktunya tiap bulan, bukan kemudian pada saat pemilu dirapel dan lain-lain, sehingga kita tidak bisa mengontrol. Kita lihat Presiden Jokowi juga aktif terutama di Jawa Tengah, battleground pertempuran itu beberapa kali dalam 2 pekan ini hadir di Jawa Tengah dengan bansosnya, dan itu akan berpengaruh sekali. Dan upaya Prabowo mencari yang 3% itu akhirnya memang tercapai. Saya kira bukan sebuah kejutan kalau pemilu ini berlangsung 1 putaran karena sudah diperkirakan 4 hari menjelang pemilu. Saya kira ini sebuah catatan. Yang paling penting adalah kita lihat catatan pemilu 1997 ketika Golkar meraih 72%, ternyata ketika legitimasi pemilu dipertanyakan, maka akan ada instabilitas politik. Kita tidak tahu apakah akan ada instabilitas politik dalam kasus ini, kita akan lihat perkembangan ke depan. Saya kira ini yang bisa saya simpulkan dari diskusi kita. Terima kasih Bang Karni. Bang Karni. Cukup. Kalau diperbolehkan, karena di TIFO disebut, film itu tidak ditujukan untuk mempengaruhi pemilih. Cuman ngasih tahu siapa pelaku curangnya. Baik. Tapi kalau kita dengar Pak Selamat tadi, kesimpulannya ya udah wajar saja Prabowo menang segitu. Dan nggak perlu lagi ke pengadilan. Jadi saksi ahli tadi nggak dibutuhkan lagi. Karena udah selesai. Pemirsa, etika itu adalah politiknya neraka. Sementara politik adalah etika, terbalik saya. Etika adalah politiknya surga. Sementara politik adalah etikanya neraka. Yakub Wisniewski, politisi Polandia. Kita ketemu ILC yang akan datang.